apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita nggak bergerak melakukan apa-apa gitu? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dalam acara doa bersama. Dan hari ini topiknya adalah kita berdoa bagi suku digital ya. Seperti yang dibilang Bu Evi tadi ya, hari ini merupakan satu series dari Sabda yang kami lakukan sejak Maret untuk kita bisa bergerak bersama-sama melalui gerakan doa. Dan kemarin Maret kami sudah mulai dengan doa bagi bangsa dan Indonesia, berdoa juga bagi gereja di bulan April, dan hari ini tepatnya di hari Kebangkitan Nasional atau sering kita sebut sebagai Harkitnas gitu, kita akan berdoa bersama-sama bagi suku digital. Nah, kita lihat beberapa bagian yang akan kita pelajari sebelum kita akan nanti masuk dalam doa bersama, nanti bersama para mitra dan sudah hadir di sini. Bersama-sama kita akan mendukung pelayanan para mitra dan juga seluruh suku digital di Indonesia. Nah, ini beberapa agenda yang akan kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang dibilang Ibu Evi tadi, tepatnya hari ini kita merayakan Kebangkitan Nasional. Jadi saya ucapkan sekali lagi ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Berdasarkan sejarah, ada dua hal yang mendasari Hari Kebangkitan Nasional ini ya. Kalau kita lihat hari ini itu nggak libur sebenarnya gitu ya. Hari ini nggak libur, tetapi kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Ini merupakan sejarah yang dibentuk oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dan juga ada tonggak yang lainnya yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya, pada saat itu 1908 ini kita belum merdeka dan di tengah-tengah kita masih dijajah, para pemuda saat itu bangkit. Salah satunya adalah Budi Utomo dan juga rekan-rekannya bergerak untuk keluar dari kondisi kritis bangsa kita, baik dari sisi politik, dari sisi sosial, bahkan tentang dana pendidikan yang saat itu mereka perjuangkan. Dan ketika mereka berjuang untuk hal ini, para pemuda ini saya lihat kemarin sejarahnya ya, punya daya juang yang tinggi gitu untuk menaikkan harga dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dari situ kita melihat bahwa kebangkitan nasional ini berasal dari bangkitnya generasi muda saat itu. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini jadi satu tugu peringatan bahwa bangsa kita bangkit saat itu. Dan perjuangan itu membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Nah, persiapan yang panjang 40 tahun lebih ini membuahkan hasil gitu dari semangat juang tinggi orang-orang muda yang ada saat itu, dan dari 1959 ditetapkanlah Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Dan ini kita rayakan setiap tahun. Nah, dan tahun ini temanya adalah Ayo Bangkit Bersama. Ayo Bangkit Bersama, ini tema yang diusung tahun ini. Ayo Bangkit Bersama. Dan nanti kita ajak sama-sama untuk kita semua yang sudah merdeka, khususnya setelah kita ngalamin pandemi 2,5 tahun ini, kita bangkit bersama-sama lagi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional, dan hari ini juga saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Masa Depan. Nah, kenapa masa depan? Karena hari ini kita akan mulai kebangkitan generasi muda era ini. Nah, kebangkitan masa depan kan masih ada di depan, masih sifatnya future ya, masih ada di depan mata kita gitu. Tetapi kebangkitan masa depan itu sudah ada di depan mata kita. Kalau dulu Budi Utomo dan rekan-rekannya sudah mulai untuk kebangkitan yang berdampak bagi bangsa, dan itu kemerdekaan tidak lepas dari tangan mereka gitu ya. Saat ini kita merayakan kebangkitan generasi masa depan yang dimulai dari generasi muda masa kini. Nah, jadi era ini bisa dikatakan sebagai eranya digital dan disebut sebagai eranya generasi digital. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan generasi digital adalah kebangkitan baru bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi negara kita. Siapa saja yang bisa membawa kebangkitan bagi masa depan gereja ini, bagi bangsa ini? Pastinya yang akan membawa kebangkitan adalah generasi digital, atau kita sebut sebagai generasi muda, di mana mereka disebut juga sebagai suku digital. Nah, sekarang kita lihat apa dan siapa suku digital itu. Mengapa kita harus aware dengan mereka, mengapa kita harus mendoakan mereka? Karena kita tahu suku digital ini adalah satu kelompok yang lahir dengan budaya pada era digital saat ini. Jadi cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, sosialisasi, semuanya berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya berbeda dengan generasi saat ini. Sejak mereka lahir, mereka sudah kenal internet, mereka sudah kenal teknologi dan seputarnya,
Dan semakin ke sini kita semakin lihat bahwa generasi digital ini ada dalam dunia digital. Jadi mereka adalah suku terabaikan yang dimana kita tahu ini adalah ladang misi yang paling besar Bapak Ibu sebenarnya di abad ini. Jadi kita tahu ya gereja harus mengembangkan misi Allah untuk menjangkau suku-suku terpencil, suku-suku pedalaman, suku-suku terabaikan, tetapi kita tidak melihat bahwa seharusnya gereja juga melihat ladang misi terbesar di abad ini, di mana itu ada di sekitar kita semua, yaitu suku digital. Kita tahu bahwa saat ini dunia sudah berubah, zamannya juga zaman digital, di mana digital jadi wadah suku-suku digital untuk nongkrong, anak-anak muda untuk standby di sana dan mencari hidup mereka, mungkin makna hidup mereka. Jadi kita mau belajar sama-sama untuk menjangkau penerus bangsa dan gereja yang saat ini ada. Itulah dia suku digital. Nah, selanjutnya kenapa mereka perlu kabar baik? Kenapa suku digital perlu kabar baik atau perlu diinjili? Karena ini adalah kesempatan yang sangat luas. Jadi mari kita menangkan suku digital bagi Kristus, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata kalau kita lihat, jika suku digital saja perlu kabar baik, dunia digital juga perlu kabar baik. Karena di dalam dunia digital, yang masih gelap harus diterangi oleh firman Tuhan yang digital. Ini adalah ladang yang besar yang saya katakan tadi. Jika demikian, siapa yang akan bawa firman Tuhan yang digital ini ke dunia digital? Pastinya yang akan membawa itu suku digital. Karena mereka ada di sana. Nah, betapa indahnya kalau kita melihat nanti kebangkitan rohani bisa terjadi bagi generasi digital ya. Ketika mereka menerangi dunia digital dengan firman Allah yang digital, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, dunia digital dan masa depan perlu kabar baik. Sangat perlu ada penyebar kabar baik dalam dunia digital saat ini. Jadi satu-satunya nanti cara itu adalah suku digital yang akan jadi penyebar kabar baik untuk masa depan bangsa dan gereja. Jika kali ini kita hadir sama-sama berdoa bagi suku digital, maka kita sebenarnya sudah mempersiapkan utusan-utusan misi di masa mulai saat ini untuk masa depan gitu ya. Jadi kita sedang membentuk, memperlengkapi utusan misi yaitu suku digital untuk masa depan gereja kita. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita nggak bergerak melakukan apa-apa gitu? Nah, Bapak Ibu, kami melihat, Sabda melihat dan seluruh para mitranya gitu, kita tidak diam terhadap hal ini. Kita bergerak dan bergerak. Bahkan Sabda dan beberapa mitra lainnya juga punya konsen dengan suku digital ini karena sudah melihat dan sudah memperjuangkan bagian ini. Sabda sendiri 10 tahun lebih belakangan ini ketika teknologi belum terlalu diterima gereja, bahkan gereja juga belum terlalu melirik teknologi, Sabda sudah bergerak menjangkau suku digital. Ada slogan di sini, Digital World for Digital World. Ini firman Allah yang digital untuk dunia yang digital. Jadi ketika firman Allah masuk ke dalam dunia digital, maka dunia digital itu akan diterangi. Maka firman Tuhan itu bisa diakses mudah oleh orang-orang agar orang-orang bisa mendapatkan firman Tuhan dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan gitu ya. Selain itu kami juga melakukan satu slogan lainnya untuk bagaimana firman Allah yang digital ini juga berlaku bagi seluruh generasi digital. Jadi kami mengadakan gerakan-gerakan untuk suku digital supaya mereka dapat menikmati firman Tuhan. Waktu itu ya, kalau kita melihat ke belakang saat dunia diramaikan dengan munculnya teknologi smartphone yang sangat gencar dan merajai perkembangan dunia, kami juga terlibat dan mengajak banyak orang untuk dapat menggunakan smartphone dan gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP-nya untuk kembali kepada firman Tuhan. Dan ini sudah berjalan lebih dari 7 tahun untuk yang apps for God ini. Nah, selain itu, kami juga melihat Bapak Ibu, orang-orang perlu terhubung dengan firman Tuhan. Makanya kami mendirikan gerakan namanya Ayo PA. Ini untuk menghubungkan khususnya anak-anak muda dapat mencintai Alkitab dan memiliki kebiasaan yang baik untuk bisa mendalami Alkitab dengan memanfaatkan gawai mereka, gadget yang mereka miliki. Sehingga gerakan Ayo PA ini, kalau Bapak Ibu lihat di layar hashtag Hayo DSPA
tanda seru itu artinya hashtag itu berbicara tentang digital. Ayo itu berarti satu ajakan atau undangan kepada kita semua. Dan PA itu adalah firman Tuhan atau pendalaman firman Tuhan. Dan hashtag itu artinya tidak bisa ditunda atau sifatnya segera. Jadi gerakan ini sudah berjalan 6 tahun lebih dan terus berjalan hingga saat ini untuk kita mengajak seluruh suku digital dan orang percaya untuk terus mendalami firman Tuhan. Ini segera dan tidak bisa tidak. Nah, hingga pada akhirnya selanjutnya kalau kita melihat pandemi datang ya, 2020 pandemi datang, gereja yang tadinya nyaman, gereja yang tadinya santai, semua tatanannya harus diubah. Dan ini semakin mendesak dan membuat Sabda juga semakin terdorong dan bersama dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi ada satu urgensi yang tinggi di sini ketika pandemi datang, akhirnya kita mengadakan seminar-seminar untuk membagikan materi dan presentasi terkait suku digital. Selain itu kami juga mengadakan roadshow dan pada tahun lalu sampai hari ini kita sudah mengadakan 3 kali. Kemarin ada diadakan di gereja GKI, gereja GBI dan juga gereja GSJA. Ini juga mengundang para hamba-hamba Tuhan gitu dari gereja-gereja yang ada ini untuk mengajak gereja kembali berpikir ulang tentang suku terbesar ini yang kami bagikan dan juga kami rindu supaya ada cara pandang yang baru gitu ketika menjangkau suku digital. Dan pastinya masih akan ada roadshow berikutnya ya. Jadi 3 kali plus masih akan ada roadshow berikutnya. Dan Bapak Ibu, 2 bulan terakhir ini juga kami sedang menyelesaikan satu proyek namanya e-book penginjilan suku digital, di mana tujuan e-book ini adalah jadi satu format dan panduan belajar yang pastinya nanti akan membuka wawasan bagi gereja, khususnya bagi orang percaya juga. Jadi tolong doakan nanti juga untuk proses penyelesaian ini. Nah, jadi sebagai sneak preview ya, Bapak Ibu akan dapat nanti draft dari e-book ini, nanti admin akan kirim di chat room dan juga live chat yang ada di YouTube. Nanti akan dikirimkan oleh admin. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa membaca nanti dari e-book penginjilan kepada suku digital ini, dan jika ada masukan atau usulan atau saran terhadap proses draft ini, jadi karena masih draft, nanti silakan masih bisa memberikan masukannya kepada kami. Silakan nanti kontak kami supaya ini semakin sempurna dan nanti sungguh akhirnya bisa dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia. Dan yang terakhir adalah doa. Satu gerakan yang kita lakukan untuk menjangkau suku digital. Kita perlu bergandengan tangan di dalam doa, dan ini serangkaian usaha yang kita lakukan. Oleh sebab itu, bersama dengan para mitra hari ini, seluruh Sabda hari ini yang bergabung maupun nanti yang akan menyaksikan rekaman tunda, kita akan berdoa supaya terjadi kebangkitan bagi masa depan dan juga bangsa kita yang dikerjakan oleh suku digital di abad ini. Jadi Bapak Ibu, keadaan saat ini krisis, keadaan saat ini darurat karena masih banyak suku digital yang belum dijangkau dan masih banyak yang terabaikan. Tetapi ini juga adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita menjangkau mereka dan mempersiapkan suku digital melalui doa-doa kita. Jadi kita bukan hanya peduli gitu, tapi kita tidak melakukan tindakan, tetapi melalui GoPray hari ini kita akan semakin melihat bahwa banyak yang peduli tentang masa depan dan generasi muda. Banyak lembaga Kristen yang melihat ini dengan kacamata Tuhan ya gitu, karena mereka juga harus dijangkau gitu. Jadi mari kita bersatu hati untuk melihat krisis ini, dan kita juga akan berdoa bagi kebangkitan baru bagi bangsa melalui suku digital ini. Siapapun itu, kami undang semua untuk bergerak bersama-sama di dalam doa, dan kita mohon pertolongan belas kasih Tuhan di dalam doa-doa kita hari ini. Itu saya nggak akan sampaikan panjang lebar lagi, dan kita tahu bahwa amanat agung masih selesai. Setiap kita orang percaya masih punya satu tugas penting, tugas utama, yaitu mengerjakan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita ketika Dia bangkit dan sebelum Dia naik ke surga. Dan suku digital salah satunya juga harus dijangkau dan dimuridkan, karena mereka nanti yang akan jadi alat, mereka lah nanti yang akan jadi penerus gereja, penerus masa depan bangsa. Dan ini yang akan mereka lakukan nanti di masa depan. Oleh sebab itu, kita akan berdoa bagi kebangkitan baru bagi generasi digital yang adalah suku digital dan generasi masa depan gereja dan bangsa ini. Ada satu istilah yang kemarin saya dapatkan juga ketika saya merenung ini. Ada satu kalimat dikatakan, tomorrow start today. Kalau kita nggak lakukan dari sekarang, kita nggak akan bangkit-bangkit bagi bangsa kita. Kalau kita nggak berdoa dari sekarang, kita nggak akan melihat masa depan yang lebih baik esok gitu. Jadi kita harus bangkit mulai hari ini supaya kita melihat kebangkitan masa depan terjadi di esok hari.
Satu firman Tuhan yang menggerakkan kita semua dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita belajar bahwa amanat agung belum selesai dan Tuhan memerintahkan kepada semua orang percaya untuk memuridkan semua suku bangsa. Suku bangsa ini termasuk suku digital di sini. Dan mereka butuh firman karena dunia digital, saya katakan tadi di awal, gelap itu perlu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Di tangan mereka lah nanti terdapat masa depan gereja, terdapat masa depan bangsa, terdapat masa depan dunia misi, dan dunia pengutusan dan lain-lain. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan ada janjinya yang luar biasa di ayat terakhir ini dikatakan, aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Tuhan pasti menolong setiap apa yang kita lakukan untuk melakukan serangkaian cara untuk bagi kita berdoa bagi suku digital. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Dan kunci utama di belakang semua yang saya sampaikan ini, bertobat. Kita bertobat dan kita ambil tindakan di dalam doa bagi masa depan gereja, bagi kebangkitan suku digital di masa depan. Nah, Tuhan menolong kita, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan serahkan supaya Bu Evi bisa pandu di dalam doa bersama ini ya Bu. Iya, oke, terima kasih banyak Roma. Wow, luar biasa ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu punya hati yang besar bagi generasi muda ya, bagi suku digital ini, sehingga kedepannya ya dunia digital ini dapat kita bawa, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu hati berdoa bersama-sama bagi mitra-mitra yayasan, teman sahabat-sahabat dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan kita dukung karena mereka saat ini Tuhan panggil khusus ya untuk juga melayani para generasi suku digital. Saya akan memperkenalkan dulu satu persatu. Akan ada Pak Anton mewakili dari Perkantas, lalu berikutnya nanti akan ada dari Pak Hagai akan mewakili dari IOTA, lalu juga akan ada Pak Victor yang akan mewakili dari Yesi East, lalu juga ada Ibu Ruth, ya selamat pagi Ibu Ruth, yang akan mewakili dari Pijar TV, dan juga nanti akan ada Saudara Yudo, Pak Yudo, yang akan mewakili dari Kingston Indonesia, ya, dan bersama-sama kita akan bersatu hati berdoa, mendoakan bersama untuk suku digital ini. Oke, waktu pertama saya akan berikan kesempatan kepada perwakilan dari Perkantas, Bapak Anton, apakah sudah bisa terhubung dengan Zoom pada pagi hari ini, Pak Anton? Ya, selamat pagi menjelang siang Ibu Evi dan tim dari Sabda, juga rekan-rekan dari lembaga yang lain. Terima kasih untuk kesempatan didoakan ya, itu cinta yang ajaib bersama-sama di dalam kegerakan sebagai tubuh Kristus untuk menjangkau suku digital. Ya, kita pelayanan Perkantas ya fokus kepada pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni. Dan kegerakan kita adalah berfokus kepada penginjilan dan pemuridan. Jadi melatih menginjili mereka untuk memuridkan mereka untuk bermultiplikasi. Menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan murid-murid baik itu di sekolah, di kampus dan juga di pekerjaan-pekerjaan. Nah, tetapi dengan ya pandemi ini memaksa kita untuk kemudian masuk lebih jauh, masuk lebih serius, masuk lebih sistematis untuk memikirkan bahwa selain karena anak-anak ini adalah anak-anak era digital, juga adalah segala sesuatu ya dikerjakan melalui platform digital. Karena itulah kami mulai memikirkan dengan serius bagaimana menjangkau dan kemudian membawa berita Injil itu melalui digital. Jadi pelayanan Perkantas itu fokusnya seluruh kegerakan itu dari kegerakan kelompok kecil atau KTB. Ya, jadi apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang mereka dapatkan itu mereka kemudian di dalam pertemuan itu dibuat dalam bentuk quote dan kemudian diupload di story, baik itu di IG mereka, di WA mereka maupun di Facebook mereka. Karena tidak ada kesempatan untuk berjumpa waktu itu dengan anak-anak secara onsite, maka kita mendorong mereka untuk menjangkau karena teman-teman mereka sekarang ada di digital.
Nah, tetapi puji Tuhan ya, akhirnya melalui hal ini kami melihat bahwa kegerakan yang bersifat personal itu justru ya di zaman daripada di zaman pandemi ini meningkat ya, jauh lebih kuat, jauh lebih sistematis, jauh lebih berkobar itu di zaman era pandemi ini. Ya karena memang mungkin mereka adalah generasi digital. Ya, jadi kegerakannya dari situ. Ya, jadi setiap kelompok-kelompok, ya, setiap KTB itu bergerak. Ya, Perkantas ini ada di seluruh Indonesia dan setiap daerah mencoba, tetapi kira-kira platformnya sama. Semua bergerak dari apa? Karena kegerakan itu dimulai dari kelompok kecil. Anak-anak yang mendapatkan itu kemudian didorong untuk menjangkau teman-teman mereka melalui IG, melalui WA, dari apa yang mereka dapatkan. Perjumpaan dengan Tuhan, mereka rumuskan secara pribadi, dan kemudian mereka lempar. Dan di sanalah mereka kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian berespon dengan apa yang mereka upload itu. Yang berikut juga yang dikerjakan untuk menjangkau itu adalah dengan sengaja membuat ruang perjumpaan, ya, dengan membahas topik-topik umum, lalu kemudian mengamati audiens yang potensial untuk dilakukan pendekatan secara personal. Nah, salah satu contoh ini, mereka misalnya membuat pertemuan dengan kelompok-kelompok anak-anak di ini dikumpulkan, ya, anak-anak yang senang dengan drama Korea. Nah, ada satu itu wadah untuk kemudian mereka membicarakan itu. Nah, dari sana kemudian masuk mereka membicarakan tentang Injil. Nah, dari sana yang kemudian serius itu kemudian dikumpulkan lagi, dimuridkan, dan kemudian menjangkau ya orang-orang lain. Ya, doakan juga apa yang sedang dikerjakan oleh adik-adik adalah mereka kemudian untuk menjangkau ya suku digital ini, mereka share video-video inspiratif yang ada di TikTok, ya. Kemudian Reels, ya, IG, untuk membuat ruang percakapan dengan seseorang yang ingin di PI dan di KTB. Jadi video, ya, mereka lihat share video, dari video itu kemudian itu menjadi bahan percakapan dengan orang-orang yang ada di dalam platform itu. Selain itu, kita juga mendorong mahasiswa binaan untuk melihat kontak-kontak sahabat mereka di HP. Baik itu melalui percakapan mereka, melalui status-status mereka, dan akhirnya dari sana mereka membangun relasi, membangun komunikasi dengan adik-adik. Ya, banyak orang-orang yang kemudian sebenarnya mengemukakan dirinya itu melalui status, melalui percakapan. Nah, dari sana kita menumbuhkan kepekaan dari adik-adik bahwa sebenarnya itulah real keadaan mereka. Nah, dari sana mereka bergerak, dan puji Tuhan banyak mereka yang kita menangkan ya melalui mengajak mereka KTB atau kakak KTB yang kemudian memberitakan Injil bersama. Jadi mungkin ya, jadi ada kegerakan bersama, mungkin dia belum berani untuk memberitakan Injil, kemudian kita ajak kakak KTB-nya untuk sekaligus memberikan contoh ya bagaimana untuk memberitakan Injil ya melalui digital. Nah, selain itu yang kita lakukan adalah membuat tim-tim penginjilan untuk berdoa, untuk mencapai target dan mendiskusikan langkah-langkah yang konkret di dalam menjangkau. Jadi kita membentuk semacam tim yang bergerak ya, bergerak melalui digital. Itu bisa berarti 3-4 orang yang dipimpin oleh seorang mentor. Ya, mentor itu bisa adalah senior, bisa itu adalah staff, untuk kemudian api itu jangan padam. Api itu terus bergerak ya. Karena anak-anak di sana ini membutuhkan Injil. Nah, doakan juga di dalam masa sebelum pandemi, ya, karena pelayanan Perkantas itu adalah menjangkau kaum intelektual ya di kampus, maka kita juga membentuk forum-forum diskusi sesuai dengan keilmuan mereka. Nah, saat ini ya beberapa kota sedang mengerjakan ya forum diskusi itu, baik di Jakarta, di Surabaya, di Bali, juga ada di Medan, dan juga di Makassar. Nah, kalau di Surabaya sendiri, saya staf mahasiswa di Surabaya, Bapak Ibu, saya dan juga di nasional sebagai tim perintisan daerah. Nah, apa yang kita harapkan dari FGD ini, kita mendorong adik-adik sesuai dengan keilmuannya, kemudian peka. Ya, peka dengan apa yang terjadi dalam kondisi bangsa. Kemudian kita mendorong mereka apa yang firman Tuhan katakan untuk bagian itu.
Jadi latihannya bagi mereka adalah bagaimana mereka untuk belajar berbicara sesuai dengan keilmuan mereka ya di depan publik. Nah, jadi puji Tuhan saat ini ada kira-kira 8 bidang keilmuan. Ada di bidang politik, ada khusus itu diskusi di bidang ekonomi, ada di bidang hukum, ada di bidang psikologi, di bidang pertanian, di bidang kesehatan, yang dibicarakan itu ya secara khusus. Jadi melatih adik-adik berbicara, kemudian kita kombinasikan dengan pendapat para pakar ya untuk kemudian melihat ya apa yang mereka pikirkan itu. Dan kemudian bagaimana firman Tuhan berbicara. Jadi intinya adalah melatih adik-adik untuk bagaimana berbicara di depan publik, menyatakan sikap mereka sebagai anak Tuhan, menyatakan kemudian posisi mereka. Di dalam penelitian daripada Barna, terlihat bahwa di dalam Babylon digital ini, yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang bisa dimuridkan secara vokasional, secara keilmuan dia, secara pekerjaan dia. Nah, puji Tuhan ini bisa menjadi wadah untuk menjangkau. Jadi waktu kita adakan itu di Surabaya, itu kita bisa mengajak orang lain dari misalnya dari Jerman, dari Australia. Kita juga bisa menjadikan pembicara. Jadi memiliki jaringan untuk resource lebih banyak. Kita bisa menjangkau orang juga jauh lebih luas. Juga kita bisa mendapatkan melatih adik-adik yang nanti akan menjadi alumni ini bagaimana berhadapan dengan realita yang mereka hadapi. Nah itu. Jadi tolong doakan ini supaya benar-benar kita menghasilkan alumni-alumni yang benar-benar dalam ya di bidang keilmuan dia, tetapi juga dalam integrasi dengan firman Tuhan, tetapi juga bisa dinikmati oleh publik, bisa didengar oleh publik. Jadi hasil dari diskusi kami melalui forum-forum grup diskusi itu, kita sudah menghasilkan satu buku. Nah, kita akan masuk dalam buku kedua, nanti itu di-launching di dalam bulan Agustus. Ya, jadi hasil percakapan ya di dunia Zoom itu akhirnya bisa dibukukan. Nah, juga akhirnya bisa menjangkau adik-adik yang memiliki beban di bidang-bidang semua bidang itu. Hukum, politik, ekonomi, bisnis, ya, psikologi, pertanian dan sebagainya. Jadi selain untuk latihan bagaimana adik-adik memberikan posisi mereka di depan publik dengan isu itu juga bisa menjadi wadah penjangkauan yang jauh lebih luas. Ya, jauh lebih menjangkau banyak daerah tetapi juga bisa ke mancanegara. Ya, ada beberapa peserta dari baik itu dari Jerman, ya dari Inggris maupun dari Australia dan Amerika. Ya, yang sedang ikut di dalam wadah ini. Kita bersyukur untuk itu, doakan supaya api ini bisa kami terus tularkan, ya, semangat penginjilan adik-adik di dunia digital Tuhan terus kobarkan di kalangan mahasiswa untuk memuridkan mereka bagi kerajaan Allah. Itu yang bisa kami sharingkan dari pelayanan. Ketambahan bahwa kita sedang ya membentuk baik itu di nasional maupun daerah-daerah untuk secara sengaja membuat dua wilayah pelayanan kita. Jadi harus secara sengaja benar-benar ada orang-orang yang kemudian secara serius, ya karena pandemi ini akhirnya mendorong kita bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini memaksa kita untuk jauh lebih serius memikirkan digital ini. Sehingga kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar memiliki beban. Jadi dia bukan hanya sekedar bisa untuk keahlian-keahlian di bidang digital, tetapi benar-benar memiliki beban bahwa ini adalah salah satu pelayanan yang bisa dikembangkan dan untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, kita membutuhkan banyak sumber daya itu yang memiliki beban di bidang itu. Ya, memiliki air mata dan memiliki passion di bidang itu untuk bisa menjangkau anak-anak yang sedang merintih, yang sedang kehausan di dunia digital. Secara khusus siswa dan mahasiswa. Kami banyak mendengarkan sharing dari teman-teman di daerah bahwa ya banyak yang ingin bunuh diri, banyak yang ingin mengakhiri hidup, melihat kondisi keluarga dan sebagainya. Di hari-hari ini tentang real perasaan mereka, siapa mereka itu terbaca di dunia digital. Supaya adik-adik binaan kami makin peka dan juga makin berani dan makin didorong ya secara kreatif untuk menjangkau ya mereka di dunia digital. Itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih sekali lagi untuk cinta kasihnya ya untuk mendoakan pelayanan di Perkantas. Tuhan memberkati.
Terima kasih banyak Pak Anton. Ya, kita bersama-sama akan bersatu hati mendukung pelayanan dari Perkantas. Saya persilahkan kepada rekan saya Tere untuk memimpin di dalam doa, dan kita mari berdoa bersama-sama. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur jika sampai saat ini Tuhan tetap memberkati Perkantas, baik itu secara nasional bahkan daerah. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan untuk menjangkau anak-anak-Mu di seluruh pelosok negeri. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap program yang diadakan, Tuhan yang memberkati, khususnya melalui kelompok Tuhan Yesus, kelompok kecil yang diadakan, atau KTB, Tuhan yang memberkati supaya setiap anak-Mu boleh menjadi berkat, dan melalui pelajaran yang mereka dapatkan di kelompok Tuhan, mereka boleh membagikannya melalui quote, bahkan juga melalui media sosial yang mereka gunakan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, banyak Tuhan Yesus yang bisa kami pergunakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menjangkau suku-suku digital. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-Mu, supaya lebih kreatif lagi Tuhan Yesus untuk mempergunakan digital saat ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan juga untuk menjangkau teman-teman yang belum mengenal Engkau. Berdoa Tuhan buat kelompok PI, bahkan juga tim-tim penginjilan yang dibentuk di setiap Perkantas, baik di daerah maupun nasional, Engkau yang memberkati. Biarlah melalui tim-tim ini Tuhan Yesus, penjangkauan khususnya anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau semakin lebih lagi Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus berdoa untuk saat ini para pengurus Engkau juga berikan hati yang mau rindu untuk membuat program-program yang kegunaannya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu hanya terpaku dengan program yang ada, tapi biarlah itu semuanya boleh kami pergunakan Tuhan Yesus untuk menjangkau anak-anak-Mu Tuhan, khususnya suku digital. Kami juga berdoa Tuhan Yesus banyak yang bisa kami pergunakan saat ini juga melalui kelompok doa dan juga para pengurus, bahkan juga alumni. Biarlah Engkau berikan juga kerinduan Tuhan untuk tetap mendukung pelayanan Perkantas, supaya Tuhan Yesus apapun yang menjadi kerinduan dari para pengurus saat ini Tuhan Yesus, untuk materi bahkan apapun itu Tuhan yang tetap mencukupkan. Banyak juga Tuhan Yesus yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Anton. Engkau yang memberkati Tuhan, bersyukur banyak anak-anak-Mu yang mau memulai Tuhan Yesus untuk menjangkau anak-anak-Mu melalui media sosial. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang tetap memberikan kerinduan kepada kami, bahkan juga boleh mempergunakan alat-alat elektronik saat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Masih banyak Tuhan Yesus hal yang akan kami persiapkan, Tuhan yang tetap mencukupkan, yang memampukan para pengurus yang ada di Perkantas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan Perkantas ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Tere, terima kasih banyak Pak Anton. Maju terus untuk pelayanan Perkantas. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk rekan-rekan Pak Anton. Ya. Saya akan lanjutkan. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa untuk Yesiis. Saya akan serahkan kepada Pak Victor untuk membagikan sharing dan pokok doanya. Saya persilahkan kepada Pak Victor. Ya, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Roma, dan juga tentunya tim Sakda yang menginisiasi movement ini ya. Saya sangat mengapresiasi sekali karena memang digital ini belum banyak yang terlalu aware tentang pentingnya kita menjangkau dunia digital. Dan tadi saya sangat setuju bahwa saat ini dunia digital adalah ladang misi terbesar yang ada di dunia ini. Kalau misalnya kita bisa lihat data, pengguna internet di dunia ini sekarang ini mungkin mencapai lebih dari 5 miliar, dan itu merupakan satu angka yang sangat besar untuk bisa dimenangkan untuk Tuhan. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana habit orang gitu, mereka mulai terbiasa untuk terkoneksi di internet. Salah satu hal yang mengejutkan kami juga di sini di tim Yesiis, kemarin ini kami dapat respon dari salah seorang di kota di Indonesia. Dia tidak punya tempat tinggal, sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir yang cabutan, bisa dibilang gitu ya, tukang parkir liar. Tapi dia punya Facebook, dia punya smartphone, dan dia terkoneksi dengan kami, dan dia bilang dia mau mendengar kabar tentang Injil lebih lanjut. Tapi dia tidak punya tempat tinggal, tapi dia punya smartphone, punya Facebook, dan terkoneksi di dunia digital. Jadi itu adalah fakta, dan kita sehari-hari sangat terbiasa dengan internet. Kita mulai dari mencari resep untuk masak, mungkin kita mencari informasi, sampai orang mulai berani
untuk mencari jawaban untuk masalah hidup mereka yang sangat pelik di dunia internet dengan orang lain, dengan orang asing. Maka itu saya ingin mengajak kita semua sama-sama bisa berdoa untuk setiap orang yang ada di dunia digital, yang ada di online, supaya dalam pencarian mereka dalam hal apapun, mungkin tidak selalu berhubungan dengan Injil, mungkin berhubungan dengan rohani, dengan iman mereka. Tapi mari kita berdoa supaya dalam pencarian mereka dalam hal apapun di internet, ada sebuah kesempatan di mana mereka bisa mendengar Injil dan hati mereka bisa terbuka untuk Injil. Itu yang pertama, Bu Evi. Dan yang kedua, momen kebangkitan nasional ini juga saya harapkan tentunya kita harapkan juga menjadi momen kebangkitan orang-orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk bisa melihat sosial media, dunia digital, dunia internet itu sebagai sebuah ladang misi. Karena itu kami juga mau mengajak kita sama-sama berdoa untuk audiens YCIS atau orang-orang percaya yang ada di seluruh platform sosial media, supaya mereka juga terbuka hatinya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, agar mereka juga mulai berani membagikan iman mereka secara aktif di sosial media atau di internet. Karena kami percaya bahwa pekabaran Injil itu bukan cuma satu tugas orang-orang tertentu aja, tapi itu masing-masing merupakan tugas kita dalam keseharian kita. Makanya di YCIS kami punya sebuah moto yang ini teman-teman bisa baca bersama, Life on Mission. Hidup kita adalah semua misi untuk menggenapi amanat agung dari Tuhan. Dan yang ketiga, kami juga saat ini juga sedang ada proses proyek penjangkauan melalui Facebook yang saat ini sedang berfokus di daerah Palembang dan juga untuk menjangkau suku Sunda, namun secara digital. Palembang sudah kami jalankan dari 2 bulan lalu dan hasilnya cukup baik, dan bulan ini kami akan memulai untuk suku Sunda. Dan yang terakhir, tentunya ketika orang-orang sudah datang, mereka terkoneksi dengan kami, ada tim responder yang melayani, saya harapkan kita juga bisa berdoa bersama-sama bagi mereka, karena mereka adalah ujung tombak yang berhubungan dengan netizen. Dan seperti kita tahu habitnya netizen ya di Indonesia itu sangat unpredictable, mereka bisa masuk dalam diskusi, mereka bisa menyerang karena tidak berhadapan dengan muka, jadi mereka mungkin merasa, oh ini tempat yang aman untuk saya bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Untuk itu kami mohon kita sama-sama bisa berdoa untuk para responder yang melayani mereka, agar diberikan hikmat dan kemampuan untuk merespon, menjawab pesan yang masuk dengan penuh kasih, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit mungkin yang disampaikan oleh para orang-orang di dunia digital tersebut. Mungkin itu Bu Evi 4 pokok doa yang kami mohon bisa kita doakan bersama-sama. Terima kasih Bu Evi. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Victor ya, bersyukur untuk panggilan Tuhan bagi YCIS, dan saat ini kita akan mendukung pelayanan YCIS bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika berkenan mungkin ingin membuka unmute audionya untuk bersuara berdoa bersama-sama, saya juga persilahkan, dan saya meminta teman saya untuk bisa memimpin dalam doa untuk mendoakan YCIS. Saya persilahkan. Baiklah, kita akan berdoa untuk YCIS. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk generasi digital yang Kau berikan bagi bangsa kami, Tuhan, yang saat ini kami rindu supaya mereka mau, Tuhan, untuk mencari kebenaran-Mu dan kesempatan untuk mendengarkan Injil dengan hati yang terbuka kepada kebenaran-Mu, Bapa. Bapa, kami ingin, Tuhan, anak-anak-Mu juga benar-benar mencari kebenaran itu dengan benar, bukan hanya mencarinya dengan keinginan mereka saja, tetapi mereka benar-benar mau menggali firman-Mu dengan berbagai platform, yang salah satu ini dengan YCIS juga, Tuhan. Audiens YCIS juga akan berdoa, Tuhan, supaya mereka mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan untuk berani membagikan Injil kepada siapapun, dan kami ingin kehendak menjadi amanat agung pun tersebar kemanapun yang Tuhan inginkan, Bapak. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk proyek penjangkauan yang melalui Facebook yang sedang difokuskan oleh YCIS di daerah Palembang dan juga sudah saat ini, Bapak. Biarlah Tuhan strategi-strategi, cara lawan dan juga hal-hal yang jalan agar kamu ingin mendapatkan kabar yang menyenangkan Tuhan, dan mereka bisa menerima Injil itu dan mereka mengalami pertobatan, Bapak.
Kami juga berdoa Tuhan untuk para responder yang melayani, biarlah mereka diberikan hikmat, kemampuan, dan juga dapat menerima respon dengan baik, dan juga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Yang terpenting Bapak, bahwa orang-orang yang dilayani juga bisa mengenal Engkau secara pribadi Bapak. Di atas semuanya Bapak, kami mau serahkan pelayanan YSI seluruhnya ke dalam tangan-Mu, apapun yang menjadi pergumulan harapannya, Engkau akan bekerja di dalam pelayanan YSI. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk saudari Rode yang sudah mendukung dalam doa untuk pelayanan YSI. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada YSI. Maju terus dan setia terus dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Pak Victor, salam untuk rekan-rekan YSI lainnya. Ya, pokok doa berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya dari Kingston Indonesia, yaitu ada Bapak Yudo. Saya persilahkan kepada Bapak Yudo untuk share pokok doa dari Kingston Indonesia. Oke, Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Yudo. Saya membawakan doa dari Kingston Indonesia. Untuk yang belum kenal, Kingston Indonesia adalah penghubung antara Kingston Comics Amerika dengan masyarakat Kristen di Indonesia, dan juga komik-komik Kingston ini diproduksi oleh Kingston Comics di Amerika yang memproduksi komik-komik digital yang berisi cita-cita Alkitab bergaya Marvel Comics. Selain menerjemahkan seluruh komik Kingston ke dalam bahasa Indonesia, membuat situs-situs komik app, dan juga membangun komunitas di media sosial, Kingston Indonesia juga bertugas untuk mendistribusikan komik-komik tersebut guna memperlengkapi bahan pendalaman Alkitab bagi orang-orang Kristen di Indonesia, khususnya untuk generasi digital yang juga adalah generasi multimedia. Ya, ada 4 pokok doa yang perlu didoakan dari Kingston Indonesia. Yang pertama adalah agar komik Kingston Indonesia efektif untuk mengkomunikasikan kabar baik kepada suku digital. Yang kedua, doakan untuk mitra-mitra pengguna, baik itu gereja, komunitas, maupun individual yang menggunakan komik Kingston untuk menjangkau kaum muda demi Kristus. Yang ketiga, mari kita berdoa juga untuk pengembangan proyek komik Kingston. Kami juga sedang mengerjakan untuk dubbing animasi motion comics, juga pembaruan versi komik, juga perluasan ekosistem komik Kingston gitu ya, karena ada aplikasi komik app, juga aplikasi Super Bible, dan juga Google Book. Yang keempat, yang terakhir, kita juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan Kingston Indonesia. Ada banyak desainer grafis, videografer, administrator, dan humas yang sedang berusaha untuk memperkenalkan lebih jauh lagi komik-komik Alkitab ini kepada semakin banyak anak muda di Indonesia. Begitu, Mbak Evi. Ya, terima kasih banyak Yudo. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Kingston Indonesia, dan saya persilakan untuk Saudara Pio mendukung doa untuk Kingston Indonesia. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pelayanan-Mu di Indonesia terhadap suku-suku digital yang ada. Kami berdoa untuk komik Kingston Indonesia supaya menjadi bahan yang efektif untuk mengkomunikasikan kabar baik-Mu kepada suku digital. Kami juga berdoa untuk pengguna dan mitra-mitra, baik bergereja, baik komunitas, dan yang lainnya, supaya melalui bahan ini dapat menjangkau generasi selanjutnya atau kaum muda demi nama-Mu juga. Kami juga berdoa untuk bahan ini, untuk pengembangan proyeknya, baik dari motion komiknya, komik pembaruan versi komik, dan perluasan ekosistem, juga turut bekerja supaya setiap jalur yang boleh digunakan dapat diakses dengan baik juga. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat di belakangnya, Engkau yang memberikan hikmat, pengertian, kekuatan, dan semangat untuk dapat melakukan segala sesuatunya ini dengan baik, supaya semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan menjangkau setiap orang yang berada di dunia digital. Dalam nama-Mu kami menyerahkan pokok doa ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Yudo dan juga Saudara Pi yang sudah mendukung dalam doa. Maju terus untuk pelayanan Kingston Indonesia, ya, bergerak maju untuk suku digital. Kepada pokok doa berikutnya, bisa di-share screen dulu ya untuk pokok doa berikutnya. Nanti kita akan lihat untuk ya, saya akan menyerahkan kepada Pak Hagai dari IOTA Peduli. Saya persilakan Pak Hagai untuk sharing dan juga untuk pokok doanya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili IOTA. Perkenalkan,
kami adalah sebuah lembaga kecil, IOTA, yang dimana kami memobilisasi anak-anak muda untuk terlibat di dalam pelayanan penjangkauan melalui pendidikan. Dan pada saat ini kami ingin bersama-sama mengajak teman-teman berdoa. Ada 3 item yang akan kita doakan bersama-sama, yaitu doakan untuk para tim ya, baik di Semarang maupun yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mereka sudah menjadi utusan, menjadi guru-guru yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Doakan mereka, dan doakan juga saat ini di Semarang khususnya kami sedang menyelesaikan pembangunan center kami, di mana center ini akan digunakan untuk pusat pelatihan bagi anak-anak muda yang memiliki kerinduan atau memberi hidupnya untuk melayani daerah-daerah terpencil, khususnya melayani mereka yang terhilang, dan tentunya melayani mereka di bidang pendidikan. Dan pada saat ini kami sedang menyiapkan pokok doa yang kedua, mohon didukung dalam doa, yaitu kami menyiapkan untuk penyaringan tahap 1 untuk persiapan pelatihan 3-6 bulan, yaitu kita ada training atau pemuritan edu yang akan kita lakukan 1 bulan penuh pada bulan Juni besok. Kita akan mengumpulkan anak-anak Tuhan, sebagian besar dari mereka adalah fresh graduate dan mereka adalah calon-calon pengajar ya, calon-calon pengajar yang kita siapkan, dan kita akan latih mereka dan siapkan mereka, dan mereka ada magang. Ketika mereka nanti hatinya semakin dalam untuk melayani pendidikan, mereka akan melanjutkan dalam pelatihan berikutnya, dan mereka akan berada di satu tempat minimal 2 tahun nantinya. Jadi doakan pelatihan besok dan operasional dalam pelayanan ini, dan doakan yang komunitas yang sudah terbangun sangat baik, yaitu di daerah NTB, Lombok. Kita sedang mendoakan juga untuk base camp di sana, karena di wilayah timur kita sedang mengerjakan sesuatu, dan di sini kita rindu ada seperti center juga di sana untuk komunitas belajar anak-anak ataupun pemuda di wilayah sana untuk bertumbuh secara keimanan maupun bertumbuh secara kognitif. Gitu. Doakan sana. Dan di dalam program ini kami menyebut program 127, di mana kami menyiapkan secara khusus 12 utusan. Kita akan mengirimkan sebenarnya bukan akan ya, sudah ada di 7 dan sudah ada 17. Ini sudah tergenapi, dan ini tolong doakan kembali ke doa yang pertama tadi. Ini bagian dari tim, ini doakan semua. Dan berikutnya bicara tentang pelayanan suku digital, kami pada saat ini selain memobilisasi dan merekrut, mentraining guru untuk mereka boleh melayani di sekolah-sekolah yang terbuka buat kami datang, itu kami di Semarang juga sedang mengembangkan pelayanan pendidikan untuk menolong anak-anak yang saat ini dunianya sudah digital banget atau suku digital gitu. Jadi kami membuka sebuah sekolahan Hasta Creative School, di mana 70% itu online dan 30% on-site. Jadi kami akan menggunakan LMS Outclass ya itu. Jadi satu aplikasi yang akan kami gunakan dalam PKBM kami nanti untuk menolong anak-anak untuk tetap memiliki kerinduan belajar, karena sebelumnya ini ketika mereka berada di situasi pandemi, mereka sudah cukup banyak yang dimanjakan atau termanja dengan dunia yang baru. Jadi mereka sekolah online dan sebagainya, dan ketika mereka harus onsite sekarang, rupanya cukup banyak anak-anak yang lebih mencintai sekolah di masa pandemi gitu. Jadi kami akhirnya ini sebuah kesempatan, akhirnya kami launching di tahun ini untuk menolong mereka. Mereka tetap mendapatkan hak pendidikannya dengan baik, tetapi mereka melaksanakan pendidikan di dunianya ya, melalui dunianya. Jadi mohon doanya, saat ini kami sedang pengurusan izin-izinnya, khususnya yayasan baru, karena ini karena sifatnya nanti lebih ke formal, jadi kami IOTA akan ada berdiri satu yayasan khusus untuk itu, IOTA 7 Hasta nanti untuk menaungi ini, tolong doakan. Dan ini tempatnya nanti saat ini yang di Semarang, dan kami masih bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Surabaya. Dan dalam tahun pertama ini, bisa Juli ini, kita akan ada tiga tempat yang dibuka bersamaan, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Mohon doanya, ini khusus anak kelas 7 SMP, kesetaraan SMP dan SMA. Kenapa SMP dan SMA? Karena di SD kita belum memberikan rekomendasi untuk mereka sekolah sendiri. Mereka harus punya komunitasnya. Jadi ketika di SMP SMA sudah memungkinkan mereka untuk apa ya, membangun kemauan belajarnya sendiri begitu. Demikian dari
Saya Ayota, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hagai. Ya, bersama-sama kita akan berdoa bagi Iota Peduli. Saya akan persilakan Ibu Yulia untuk mendukung memimpin di dalam doa. Ya, terima kasih. Saya akan memimpin doa untuk pokok-pokok doa dari Iota. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, Bapa yang maha kaya, Bapa yang maha kreatif dan juga maha besar dan maha benar, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk boleh peduli dengan pelayanan bagi anak muda. Juga untuk pelayanan Iota Peduli, Tuhan kami bersyukur melalui Pak Hagai dan juga seluruh tim, seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, Engkau menolong mereka untuk boleh menjangkau anak-anak muda dimanapun yang mereka akan jangkau sesuai dengan kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa untuk kesatuan hati bagi para pengurus yang tersebar di banyak tempat, juga khususnya para utusan juga yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan kiranya melalui pelayanan ini mereka boleh sungguh-sungguh melihat pimpinan Tuhan dengan benar, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keinginan mereka memiliki center, Iota Center yang saat ini sudah ada dan sudah dibangun untuk lantai 1. Kami berdoa untuk tahap 1, kami berdoa untuk tahap berikutnya Tuhan. Kiranya Engkau berikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Juga Tuhan kami berdoa biarlah seluruh perencanaan pembangunan center ini boleh Tuhan atur sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan kami juga berdoa untuk program-program yang dimiliki oleh Iota Peduli. Kami berdoa untuk pengiriman guru-guru, terutama pelatihan yang saat ini sedang dikerjakan untuk 1 bulan ke depan ini, untuk bulan Juni. Biarlah 1 bulan ini boleh sungguh-sungguh efektif mereka pakai untuk menolong orang-orang yang punya beban untuk melayani ini boleh dipersiapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kebutuhan operasional bagi pelayanan Iota, terkhusus untuk orang-orang yang nanti akan dikirim ke berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah kebutuhan mereka juga Tuhan penuhi sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terutama Tuhan untuk kebutuhan di lapangan, untuk segala sesuatu yang mereka harus penuhi untuk mereka boleh survive di sana dan juga boleh terus aktif melakukan pelayanannya. Tuhan kiranya Engkau yang akan tolong. Tuhan kami juga berdoa untuk kebutuhan lahan dan rumah, baik itu di Lombok Utara atau di beberapa pelayanan di NTB. Dengan dana yang cukup besar ini Tuhan kami hanya bisa bertukuk lutut di hadapan Tuhan untuk Tuhan memberikan terbaik, mengirimkan orang-orang yang Tuhan inginkan boleh memberikan persembahan sehingga kebutuhan untuk membangun lahan dan rumah pelayanan ini sungguh boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan 12.7 yang Tuhan berikan bagi pelayanan Iota untuk 12 utusan bagi 7 STA. Tuhan kami berdoa biarlah segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan sungguh nyata di dalam seluruh hati orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk, yang sudah Tuhan panggil ini, supaya mereka boleh memiliki hati yang melayani, yang boleh seturut dengan kehendak-Mu, boleh dibentuk, sehingga mereka boleh sungguh menjadi utusan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan akan tempatkan. Tuhan kami juga berdoa untuk pendirian Hasta Creative School yang saat ini sedang mereka mimpikan. Tuhan kami tahu bahwa ini adalah mimpi dari Tuhan. Karena itu Tuhan kiranya Engkau tolong, biarlah terus Tuhan matangkan apa yang sedang mereka rencanakan ini. Kami berdoa terkhusus untuk calon-calon anak-anak muda baik dari SMP, dari SMA yang nanti akan mereka layani. Tuhan kiranya Engkau siapkan hati mereka juga, sehingga mereka bukan hanya mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti program-program yang mereka lakukan, tapi mereka juga melihat kesungguhan setiap pelayan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat saksi-saksi Tuhan yang mengasihi mereka, sehingga mereka pun boleh menerima kasih Tuhan melalui setiap guru-guru yang boleh mengajar mereka.
Dan Bapa kiranya melalui teknologi digital yang Tuhan sudah sediakan ini, kiranya Tuhan juga boleh sucikan sehingga alat yang mati ini boleh menjadi cara Tuhan untuk menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa karena pengurusan izin belum selesai. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau temukan orang-orang yang tepat Tuhan, kenalkan mereka dengan orang-orang yang tepat sehingga semua pengurusan izin boleh berjalan dengan lancar, semua persyaratan boleh dipenuhi, dan mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan ini dengan baik sehingga boleh menjadi saksi Tuhan di tengah pendidikan yang saat ini sedang berjalan di berbagai tempat di Indonesia untuk menggalakkan literasi bagi semua, khususnya anak-anak muda yang sedang mereka garap. Tuhan, kami sungguh berdoa biarlah melalui pelayanan ini banyak anak muda boleh dimenangkan karena mereka boleh melihat kasih Tuhan melalui siapa saja yang boleh Tuhan pakai di sana. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi menyerahkan Pak Hagai juga seluruh tim yang ikut ambil bagian dalam seluruh program dan seluruh kepengurusan dari IOTA Peduli. Tuhan berkati dan terus Tuhan godok mereka untuk memiliki hati yang sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan setiap orang yang terlibat di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Yulia. Maju terus untuk pelayanan IOTA, Tuhan menolong dan mencukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Pak Hagai, salam untuk rekan-rekan di IOTA. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Ruth dari Pijar TV. Saya persilakan Ibu Ruth untuk sharing dan berbagi pokok doa. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu Evi maupun Sabda yang sudah memberikan kesempatan untuk Pijar TV untuk bergabung bersama-sama dalam kegerakan GoPray pada siang hari ini. Sedikit saya memperkenalkan pelayanan yang dilakukan oleh Pijar TV. Saat ini Pijar TV memproduksi konten-konten pengajaran yang bisa disaksikan oleh mereka yang menggunakan parabola hingga ke pelosok Indonesia. Dan kita juga bergerak dalam dunia digital. Kita juga upload video-video pengajaran di YouTube maupun Facebook, Instagram maupun TikTok juga. Dan Pijar TV tidak hanya menyiarkan konten-konten pengajaran, tetapi kita juga memiliki sistem respon untuk melayani setiap pemirsa secara personal. Jadi kami menerima respon dari setiap pemirsa Pijar TV, baik berupa pertanyaan, masukan, maupun permohonan doa untuk bisa didoakan bersama-sama. Kami menerima respon itu melalui SMS, WhatsApp, maupun telepon juga, dan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, maupun di YouTube juga. Dan Pijar TV juga berpartner dengan gereja-gereja lokal yang ada di daerah, di mana ketika ada pemirsa Pijar TV yang menghubungi kami, mereka rindu untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi secara pribadi, kami menghubungkan mereka dengan gereja lokal terdekat dengan tempat tinggal mereka, di mana salah satunya beberapa waktu ini, dalam waktu dekat ini ada seorang responden di Jawa Timur. Dia sebelumnya beragama non-Kristen, dan dia memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Kemudian kami menghubungkan beliau ini dengan gereja lokal yang dekat dengan tempat domisilinya, dan puji Tuhan kami mendapatkan kabar bahwa dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan siang hari ini dalam kegerakan doa dalam rangka kebangkitan Hari Nasional ini, kita ingin bersama-sama berdoa khususnya bagi suku digital ini, bahwa anak-anak muda, di mana ada begitu banyak respon yang kami terima dari anak-anak muda dari usia mulai dari umur 13 tahun hingga umur sekitar 30-an tahun. Mereka mengalami begitu banyak permasalahan yang mereka tidak tahu harus bercerita kemana, dan mereka menghubungi tim respon kami, dan beberapa pergumulan yang mereka sampaikan akan kita doakan bersama-sama siang hari ini supaya terjadi kebangkitan di antara anak-anak muda Indonesia khususnya. Dan pokok doa yang pertama, kita berdoa bersama-sama siang hari ini untuk anak-anak muda. Ada begitu banyak mereka yang mengalami depresi, mereka mengalami kecemasan, bahkan mereka ada yang sampai melakukan self harm, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri karena bullying,
trauma, dari hubungan yang tidak sehat maupun tekanan hidup yang mereka alami. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang menjamah serta memulihkan kehidupan mereka dan kasih Tuhan yang menyembuhkan dan mengobati setiap luka batin yang mereka alami. Kita juga berdoa ada begitu banyak anak-anak muda yang perlu dijangkau, mereka yang terikat pornografi, seks bebas maupun keterikatan dengan obat-obatan terlarang. Kita berdoa kiranya mereka juga boleh mengalami kelepasan dan mereka boleh menemukan komunitas yang tepat untuk membangun serta menopang hidup mereka dalam kebenaran. Dan yang terakhir kita bersama-sama berdoa siang hari ini untuk program maupun konten-konten yang diproduksi baik oleh Pijar TV maupun teman-teman rekan-rekan kerja dalam pelayanan di tempat ini, baik oleh Yes He Is, Perkantas, Kingston, Komik, maupun IOTA maupun Sabda juga. Kita berdoa supaya setiap konten yang kita produksi itu boleh terus Tuhan pakai untuk menyebarkan kasih Kristus, bahkan memuridkan setiap jiwa yang menyaksikan. Kita berdoa supaya setiap konten ini Tuhan pakai supaya lebih banyak jiwa lagi yang mengenal Kristus, bahkan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan mungkin ini apa yang saya sharingkan mewakili Pijar TV. Kita terus berdoa dan kiranya lewat platform yang Tuhan percayakan buat kita semakin Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, demikian Ibu Evi. Amin. Terima kasih Ibu Ruth. Ya, bersama-sama kita akan mendukung pokok doa yang sudah disampaikan dari Pijar TV dan saya persilahkan rekan saya Nehemia untuk memimpin doa bersama. Silakan Nehemia. Oke. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada saat ini, itu semua karena kasih daripada Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan buat pokok doa dari Pijar TV dan pokok doa kita bersama. Kami bersatu hati Tuhan untuk saat ini anak-anak muda yang mengalami depresi, mengalami kecemasan, mengalami mungkin broken home di dalam rumahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau Allah yang terus menjamah serta memulihkan kehidupan mereka sehingga mereka tidak jadi generasi yang terhilang, tetapi jadi generasi yang Tuhan pilih, jadi generasi yang Tuhan lawat, supaya generasi ini bisa benar-benar bangkit Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu di tengah dunia ini, di tengah dunia yang semakin tidak jelas, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membangkitkan anak-anak muda dengan semangat muda mereka, dengan semangat baru mereka, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang saat ini terikat dengan pornografi, dengan seks bebas, maupun dengan keterikatan dengan obat-obatan terlarang. Kami bersatu hati berdoa Tuhan kiranya mereka mengalami kelepasan, di mana ada kelepasan daripada Tuhan, di mana ada pemulihan daripada Tuhan, serta mereka hidup bertobat sehingga berbalik kepada jalan yang benar, sehingga mereka dapat Engkau pakai menjadi anak muda yang hebat di dalam Engkau Tuhan. Dan pertemukan mereka dengan komunitas, dengan rumah yang baru bagi mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh, sehingga mereka bisa sharing dengan satu dengan yang lainnya, di mana mereka saling menopang, saling menguatkan, dan tetap hidup dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program ataupun konten-konten yang diproduksi komunitas-komunitas, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan oleh Pijar TV, Yes He Is, IOTA, Perkantas, Kingston Komik, maupun Sabda ataupun yayasan-yayasan lembaga-lembaga lain, kiranya hal ini bisa jadi sarana untuk menjangkau suku digital, di mana akan ada kabar Kristus yang terus diberitakan untuk memuridkan setiap jiwa yang menyaksikan konten-konten ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kami juga berdoa untuk kebangkitan pemuda-pemuda Kristus, di mana akan ada lawatan Tuhan, akan ada jamahan Tuhan, dan akan ada revival dari Tuhan, sehingga anak muda bisa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semuanya ini, biarlah Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Ruth. Ya, maju terus untuk pelayanan Pijar TV, terus Tuhan pakai. Salam untuk rekan-rekan di Pijar TV, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan serahkan kembali kepada Roma sekaligus untuk menutup acara GoPray pada siang hari ini. Silakan Roma. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama-sama, dan tadi kita sudah berdoa bersama-sama untuk generasi masa depan gereja atau yang kita sebut sebagai suku digital. Dan saya percaya apa yang kita lakukan hari ini nggak sia-sia gitu,
Kalau kita punya hati yang tulus dan kita punya ketetapan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka segala format yang kita lakukan, segala bentuk, segala cara, dan juga metode yang kita lakukan supaya firman Allah yang digital itu tadi sampai kepada dunia digital tadi, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Dan gerakan penjangkauan kepada suku digital ini jadi satu gerakan bagi gereja-gereja di Indonesia, dan kami juga kita juga minta dukungan doa untuk nanti satu e-book yang sedang kami garapkan ini biar cepat selesai gitu, untuk mendukung gerakan yang sudah dimulai, karena kita sudah mulai tahun lalu dan 10 tahun yang lalu gitu, dan ini dilanjutkan, dan doakan supaya e-book ini bisa selesai dan bisa dipakai juga nantinya oleh gereja-gereja. Dan kami bersyukur untuk hari ini YSIS, PJR TV, IOTA, Perkantas, Kingston Komik Indonesia, dan juga Sabda, dan juga banyak lembaga mitra lainnya yang terpanggil untuk melayani suku digital bisa menjangkau suku digital. Kiranya Tuhan yang dimuliakan melalui setiap pelayanan kita. Kita akan tutup di dalam doa, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan kerjakan bagi kami semua melalui pelayanan kami. Kami boleh melihat Tuhan di momen yang spesial ini, Hari Kebangkitan Nasional. Kami mohon supaya terjadi kegerakan yang baru bagi bangsa kami, bagi gereja kami, khususnya kami boleh menjangkau suku-suku yang terabaikan, yang paling besar di abad ini Tuhan. Kiranya cara pandang ini boleh membuka kami semuanya untuk melihat dengan kacamata Tuhan, bahwa mereka juga harus dijangkau sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kami, Tuhan berkati Tuhan, semua lembaga mitra yang hadir pada hari ini, baik dari Perkantas, baik dari YSIS, IOTA, Kingston Komik Indonesia, PJR TV, dan juga Sabda. Tuhan memberkati satu persatu, dan lembaga-lembaga mitra lainnya di luar sana yang sangat concern dengan suku-suku digital. Kiranya Tuhan boleh menjangkau melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang kami lakukan untuk menjangkau mereka melalui format yang berbeda, metode-metode yang kami tawarkan, dan juga cara-cara yang kami lakukan dengan cara-cara kreatif untuk menjangkau mereka. Dan kami sebarkan semuanya ke dalam dunia digital. Kiranya ini boleh ditangkap oleh suku digital Bapa, dan mereka boleh dimenangkan bagi Kristus sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami tahu bahwa firman Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap kekal. Tetapi kami, Tuhan tolong terus untuk kami punya hikmat, punya ide yang luar biasa daripada Tuhan, supaya kami boleh membagikan setiap firman Tuhan dengan segala format ini boleh ditangkap oleh suku digital di luar sana. Berkati juga Tuhan untuk seluruh yayasan yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati dari seluruh pengurus dan juga apa yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati beberapa pekerjaan dari Sabda dengan menyusun e-book ini, penginjilan kepada suku digital, kiranya Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang ada di dalamnya yang sedang mengerjakan, kiranya sampai tuntas final nanti boleh dipakai oleh gereja menjadi satu format yang baru, supaya gereja juga boleh concern terhadap suku digital dan boleh ditawarkan kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang digital ini boleh ditangkap oleh suku digital di dalam dunia mereka saat ini, yaitu dunia digital. Dan kami akan menutup acara GoPray pada siang hari ini, dan kami akan berdoa juga Tuhan untuk bulan selanjutnya kami akan bertemu kembali dalam tema yang berbeda. Kiranya Tuhan juga tolong memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan yang kekal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.